Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisdiana Alvina Sofa, NIM 2041050101008. Kali ini saya akan menjelaskan tentang keseimbangan kurva ISLM makro Islam. Selanjutnya ada pengertian dan konsep ISLM, yaitu model ISLM memunculkan titik ekuilibrium tentang suku bunga dan pengeluaran diberikan oleh ekuilibrium di dalam pasar barang dan uang. Pasar barang diwakilkan oleh ekuilibrium antara investasi dan tabungan atau IS, dan pasar uang diwakilkan oleh penawaran uang dan preferensi likuiditas. Kurva IS termasuk oleh titik-titik di mana investasi berdasarkan suku bunga setara dengan tabungan dan berdasarkan pengeluaran. Selanjutnya ada pembentukan kurva IS. Yang pertama, mewujudkan kurva IS dari melihat perubahan-perubahan yang berlaku atas keseimbangan pendapatan nasional sebagai akibat perubahan tingkat bunga. Yang kedua, dengan menggunakan grafik 4 kuadran yang menerangkan perubahan di antara tingkat bunga, suntikan, bocoran, dan keseimbangan pendapatan nasional. Selanjutnya di sini ada contoh kurva IS. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa hubungan antara interest rate atau tingkat bunga atau juga disebut dengan I dengan investasi atau disebut juga L adalah negatif. Contoh, jika I-nya tingkat bunga itu 10%, maka L sama dengan 150. Jika I-nya 8%, maka L-nya 200. Dan kemudian kita ke pasar barang. Kita memiliki permintaan terhadap barang dan jasa yang di dalamnya termasuk pengeluaran konsumsi, pengeluaran pemerintah, juga pengeluaran investasi. Pada tingkat 10%, investasi sebesar 150. Kita asumsikan total permintaan terhadap barang dan jasa sebesar 300. Kemudian lihat pendapatan. Bagaimana mencari nilainya. Kita hitung melalui multiplier atau angka pengganda. Misalkan multipliernya 5, maka tingkat pendapatannya adalah 5 kali 300. Nah, 300 tadi itu yang permintaan terhadap barang dan jasa. Nah, sama dengan 1.500. Jadi, poin 1 menyatakan keseimbangan di pasar barang dengan tingkat bunga besar sebesar 10% dan tingkat pendapatan sebesar 1.500. Lalu kita menurunkannya pada kurva baru, yaitu kombinasi antara tingkat bunga dan tingkat pendapatan. Kemudian terjadi penurunan tingkat bunga dari 10% menjadi 8% dan investasi naik dari 150 menjadi 200. Investasi adalah komponen dari dua atau permintaan barang dan jasa, jadi naik, maka juga permintaan barang dan jasa juga naik menjadi 350. Untuk mengetahui besar pendapatan kembali digunakan multiplier, yaitu 5 kali 350 sama dengan 1.750. Kemudian kita menurunkan kembali ke kurva yang menghubungkan antara tingkat bunga dengan pendapatan. Titik-titik ini kita satukan dan inilah yang dinamakan kurva IS, yaitu kurva yang menghubungkan antara tingkat bunga dan tingkat pendapatan dengan keseimbangan pada pasar barang. Dan selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi kurva IS. Yang pertama, besar angka pengganda atau multiplier, yaitu mempengaruhi interest rate dan gradient atau tingkat kemiringan kurva IS. Yang kedua, kepercayaan masyarakat terhadap perekonomian. Contoh kepercayaan masyarakatnya, yang pertama optimis, yaitu semakin percaya, maka konsumsi dan investasi otonom akan semakin besar. Yang kedua, pesimis atau semakin kurang percaya, maka konsumsi dan investasi otonom akan semakin kecil. Yang ketiga, kepekaan pengeluaran investasi terhadap tingkat bunga atau A. Semakin peka berarti A semakin besar, maka semakin besar pula gradien kurva IS-nya. Dan yang terakhir, belanja pemerintah. Semakin besar belanja pemerintah, maka semakin naik kurva IS-nya.
Selanjutnya ada pembentukan kurva LM. Selanjutnya ada kurva LM. Ya, di sini menunjukkan kombinasi dari I dan Y dengan keseimbangan pada pasar uang, yaitu tingkat bunga 10% dan pendapatan sebesar Y1. Jadi, poin menggambarkan poin ketika pasar uang equilibrium ditandai dengan tingkat pendapatan Y1. Permintaan uang yang naik akan menyebabkan bank maupun penerbit bond akan menjual bond. Jika bond terjual, maka harga bond akan turun. Untuk menaikkan kembali uang yang beredar di masyarakat, maka bank akan menaikkan tingkat bunga, misalkan menjadi 15%, sehingga didapat keseimbangan pasar uang yang kedua, yaitu saat tingkat bunga sebesar 15% dan pendapatan sebesar Y2. Nah, kedua poin ini dihubungkan dan terbentuklah kurva LM. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi kurva LM. Yang pertama, jumlah uang beredar atau M. Yang kedua, jumlah uang yang diminta untuk spekulasi otonom atau MO. 3. Kepekaan permintaan uang untuk transaksi dan berjaga-jaga atau disebut juga K. 4. Kepekaan permintaan uang untuk spekulasi terhadap suku bunga atau M. Selanjutnya terakhir ada sedikit sejarah Islam mencatat bagaimana perkembangan peran kebijakan fiskal dalam sistem ekonomi Islam mulai dari zaman awal Islam sampai kepada puncak kejayaan Islam pada zaman pertengahan. Setelah zaman pertengahan seiring dengan kemunduran dalam pemerintah Islam yang ada pada waktu itu, maka kebijakan fiskal Islami tersebut sedikit demi sedikit mulai ditinggal dan digantikan dengan kebijakan fiskal lainnya dari sistem ekonomi yang sekarang kita kenal dengan nama sistem ekonomi konvensional. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.